di tanah Kalimantan Selatan. Mengalir sebuah sejarah besar yang jarang dibahas dalam buku-buku nasional. Dari kerajaan Hindu kuno, perang perebutan tahta, masuknya Islam, hingga lahirnya Kesultanan Banjar yang pernah menjadi kekuatan besar di Pulau Kalimantan. Inilah kisah orang Banjar tentang kejayaan budaya perdagangan dan perjuangan yang membentuk identitas masyarakat Banjar hingga hari ini. Sebelum Islam datang, wilayah Banjar dipengaruhi budaya Hindu-Buddha. Kerajaan tertua yang dikenal adalah Negara Dipa dan kemudian Negara Daha. Kerajaan ini berkembang di sekitar aliran sungai besar yang menjadi jalur perdagangan penting di Kalimantan. Sungai bagi masyarakat Banjar bukan sekadar air melainkan urat nadi. Kehidupan dari sungai inilah budaya Banjar tumbuh. Masyarakat hidup sebagai pedagang, pelaut, petani, dan pengrajin. Perubahan besar terjadi ketika muncul seorang tokoh penting, yaitu Pangeran Samudra. Karena konflik perebutan kekuasaan di negara Daha, Pangeran Samudra melarikan diri dan membangun kekuatan baru di daerah Banjar. Untuk merebut kembali kekuasaan, ia meminta bantuan Kesultanan Demak di Jawa. Namun, bantuan itu memiliki syarat. Pangeran Samudra harus memeluk Islam. Ia kemudian masuk Islam dan bergelar Sultan Suryansyah, Sultan pertama Kesultanan Banjar. Sejak saat itu, Islam berkembang pesat di tanah Banjar dan menjadi identitas utama masyarakat Banjar hingga sekarang. Kesultanan Banjar berkembang menjadi pusat perdagangan besar di Kalimantan. Komoditas seperti lada, rotan, damar, emas, hingga hasil hutan menjadi incaran pedagang dari berbagai wilayah. Banjar menjadi titik pertemuan budaya Melayu, Dayak, Jawa, Arab, dan Tionghoa. Dari percampuran itulah lahir budaya Banjar yang unik. Budaya Banjar dikenal religius terbuka dan kuat. Memegang adat budaya Banjar sangat dekat dengan Islam. Nilai agama menyatu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Tradisi seperti Bahayun Maulid menjadi simbol kecintaan masyarakat Banjar kepada Nabi Muhammad. Selain itu, ada budaya gotong royong, tradisi selamatan, hingga falsafah hidup masyarakat Banjar. Hara menyerah wajah sampai kaputing, berarti pantang menyerah sampai akhir. Falsafah ini menjadi semangat perjuangan masyarakat Banjar. Sejak dahulu, budaya Banjar juga hidup melalui kain sasirangan, musik panting, pasar terapung, dan kuliner khas yang terkenal hingga sekarang. Kejayaan Banjar mulai terusik ketika Belanda datang dan ingin menguasai perdagangan serta tambang batu bara. Campur tangan Belanda memicu konflik besar yang dikenal sebagai Perang Banjar. Tokoh besar yang memimpin perjuangan itu adalah Pangeran Antasari. Dengan semangat wajah sampai kak puting, rakyat Banjar melawan kolonialisme demi mempertahankan tanah dan martabat mereka. Kesultanan Banjar mungkin telah lama berakhir, namun warisan budayanya tetap hidup dalam bahasa, tradisi, makanan, kesenian, hingga semangat hidup masyarakatnya. Dan selama sungai masih mengalir di tanah Kalimantan, kisah orang Banjar akan terus hidup.